Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan dalam kasih Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya mengambil tema sesuai dengan SGDK untuk khotbah di hari ini. Di sore hari ini adalah layanilah Tuhan anakku. Di awal Bapak Ibu saya akan menampilkan dua buah foto dari dua influence atau pembicara atau pemberi motivasi dan lain sebagainya. Yang pertama, ini adalah seorang perempuan, istri dari Ernest Prakasa, yang juga penulis buku Imperfect yang kemudian difilmkan di tahun 2020 awal, 2019 akhir menuju ke 2020. Ada yang sudah pernah menonton filmnya Imperfect yang sempat booming pada waktu itu? Yang isi film itu adalah tentang self love atau self care, mencintai diri atau peduli dengan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat dari baju dari seorang yang bernama Meira Anastasia ini, ada tulisan ubah insecure jadi bersyukur. Apa itu insecure? Insecure itu adalah kondisi mental di mana seseorang merasa cemas, takut, curiga, bukan hanya dengan orang lain, tetapi terutama dengan dirinya sendiri. Dan sorotannya adalah tentang keadaan fisik. Jadi kadang-kadang orang merasa tidak pede, dia merasa cemas, dia merasa takut tidak bisa diterima oleh banyak orang karena dia berbeda dari kebanyakan orang. Misalnya adalah seorang yang inti dari seruan self love atau self care. Yang pertama adalah tentang cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam channel YouTube 1% Indonesian Life School tentang kesehatan mental, ada dalam sebuah video dikatakan bahwa dua pribadi yang mencintai kita, yang harusnya paling mencintai kita itu ada dua. Yang pertama adalah Tuhan. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Apa bukti kasih Tuhan? Di dalam pembacaan kita, Rasul Paulus katakan di dalam ayatnya yang ke-15, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi bukti cinta Tuhan kepada manusia adalah dia datang ke dunia. Tapi jauh sebelum itu, bukti cinta Tuhan adalah dengan menciptakan Bapak Ibu dan saya dengan segala keberadaan dan bentuk kita. Ya, jadi dihimbau untuk mengasihi diri. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Baru yang kedua,
pribadi yang harus mengasihi kita adalah diri kita sendiri. Jadi Tuhan sudah mengasihi kita, dampaknya adalah ya kasihilah dirimu sendiri juga. Jangan menyakiti dirimu dengan pikiran yang terlalu berlebihan, overthinking, cemas, takut, curigaan dengan orang. Itu menyakiti diri sendiri. Makanya dalam Alkitab dikatakan hati yang gembira adalah obat. Karena kalau pikiran kita sehat, kita mengasihi diri kita, maka itu juga berdampak kepada hubungan dengan orang lain. Itu inti seruan yang pertama. Lalu yang kedua adalah semua manusia diciptakan baik adanya. Kalau judul film drama Korea I'm okay not to be okay, tidak apa-apa kalau kita tidak oke menurut orang lain. Kenapa? Karena menurut Tuhan ketika Ia menciptakan manusia, Dia katakan baik adanya. Di akhir setiap Allah menciptakan sesuatu, Ia katakan itu semua baik adanya. Jadi Bapak Ibu dan saya, apapun masa lalu kita, apapun bentuk kita, it's okay not to be okay. Karena kita punya cinta Tuhan. Lalu yang ketiga, perubahan hidup. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan akhir dari setiap seruan para pembicara untuk mengasihi diri, tetapi juga melihat Tuhan yang terutama yang menciptakan kita, goalnya adalah perubahan hidup. Ketika kita sudah tahu bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi, ketika kita sudah tahu bahwa kita juga harus mengasihi diri sendiri, ketika kita juga tahu bahwa kita harus mengasihi orang lain, maka ada perubahan hidup. Mindsetnya dirubah. Hidup ini diisi dengan hal-hal yang baik. Masa lalu buruk itu tinggalkan. Ketika semua sudah kita pahami tentang kasih Tuhan, maka berubahlah. Nah, berbicara tentang perubahan, Bapak Ibu, salah satu tokoh penting di dalam kitab Perjanjian Baru adalah Rasul Paulus. Dia menulis 13 kitab di dalam Perjanjian Baru. Bapak Ibu tahu nama Paulus sebelum menjadi Paulus kan? Adalah Saulus. Saulus, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang postur tubuh, dia adalah orang yang badannya kecil. Lalu di perkembangan usianya, dia mengalami rabun. Lalu ada yang menggambarkan atau menafsirkan bahwa Paulus itu kakinya agak bengkok. Tapi dengan segala kekurangan fisiknya setelah dia bertobat ya, dia punya otak yang berisi. Dia pintar. Tapi karena dia pintar, maka dia memusuhi Yesus dan para pengikutnya, Saulus. Paulus itu adalah seorang Yahudi. Jadi Paulus itu seorang Yahudi yang lahir dan besar di Tarsus. Bapak Ibu ingat ya, di Tarsus lah Paulus atau Saulus lahir dan besar. Di usianya yang ke-5 tahun, dia diharuskan membaca kitab suci. Dalam hal itu adalah hukum Taurat. Dari umur 5 tahun, anak kita 5 tahun aja didorong-dorong baca Alkitab, atau mungkin malah belum bisa baca ya. Tapi Saulus itu umur 5 tahun dia harus sudah membaca hukum Taurat. Di umurnya yang ke-10 dia harus membaca Mishnah dan juga membaca tafsiran hukum Taurat yang dia baca 5 tahun sebelumnya. Dari 5 tahun itu, di umur 10 tahun dia baca buku tentang penafsiran hukum Taurat. Jadi otaknya itu encer. Lalu di usia 13 tahun dia harus mempraktekkan apa yang dia sudah pelajari selama 8 tahun belakangan dia hidup. Nah, lagi-lagi saya katakan, karena dia pintar dan dia mencintai hukum Taurat dengan begitu rupa, akhirnya dia memusuhi Yesus dan para pengikutnya. Dia pergi ke Yerusalem, dia belajar bersama Gamaliel, seorang imam di sana. Lalu setelah dia lulus belajar di Yerusalem, dia balik ke Tarsus, dia kejar orang-orang yang mengikut Yesus atas surat perintah para imam kepala. Dia kejar
dan dia bunuh, dia siksa, dia seorang pendosa, dia katakan. Dia ketagihan untuk menyakiti. Ada sebuah yang saya baca, buku atau artikel, saya lupa, yang saya baca. Jadi di situ dikatakan bahwa awalnya Saulus itu mengejar karena perintah, tetapi karena dia lalu akhirnya terus membunuh dan membunuh, itu menjadi sebuah kenikmatan bagi jiwanya untuk membunuh. Jadi dia bunuh banyak, dia di Tarsus, dia kejar, lalu orang yang sudah percaya kepada Yesus kocar-kacir lari ke sana kemari, termasuk ke Damsyik dalam Kisah Para Rasul 9. Di Damsyiklah Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 9 adalah sebuah cerita yang mencatat tentang Saulus yang dijamah oleh Tuhan. Proses untuk mengalami perubahan hidup tercatat di dalam Kisah Para Rasul 9. Karena Allah mengasihi, sehingga Allah berjumpa dengan Saulus melalui terang yang bercahaya. Segala keangkuhan dan kesombongan Saulus pada saat itu luntur karena dia bertemu dengan Yesus Sang Mesias, yang justru dia kejar-kejar dan dia bunuh sebelumnya para pengikutnya. Lalu kemudian dia mengakui kesalahan, dibuat buta, lalu akhirnya dia bertobat. Dia menjadi pribadi yang dengan rendah hati mengakui segala kesalahan. Ada di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dan 15b pembacaan kita. Dikatakan di dalam ayat 13 pembacaan kita, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dia mengaku bahwa dia adalah seorang penghujat dan penganiaya yang ganas. Lalu kemudian di dalam ayatnya yang ke-15b dikatakan juga bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita baca pembacaan firman di hari ini, maka harusnya hati kita tergugah oleh bagaimana Paulus, dia dengan sangat rendah hati mengakui dan menceritakan bahwa masa lalunya adalah gelap dan kelam. Itu susah sekali kita lakukan di zaman sekarang. Kalau kita punya masa lalu yang gelap dan kelam, di masa sekarang mungkin kita tidak akan pernah mau cerita ke orang. Baik itu sudah diubahkan oleh Tuhan atau bagaimanapun, biasanya kita enggan untuk cerita. Tapi Paulus tidak. Dia justru katakan begini, bahwa saya dulu adalah seorang pendosa, tetapi karena cinta Tuhan dan jamahan Tuhan, maka saya ada seperti saat ini. Dalam pembacaan kita, dia mengakui kesalahan dengan rendah hati. Dia akhirnya bersyukur. Kemudian apa lagi? Kemudian di dalam pengakuan akan masa lalunya itu, dia memberikan motivasi kepada yang lain dengan mau mengatakan bahwa kalau aku saja yang seorang pembunuh ini Tuhan ampuni, apalagi engkau. Bapak Ibu dan saya juga begitu. Segelap apapun masa lalu kita Bapak Ibu, tapi kalau kita mengakui di hadapan Tuhan dengan rendah hati, Tuhan, aku sudah berbuat salah, tolong ampuni aku. Paulus belum diampuni, maka pasti kasih dan pengampunan Tuhan itu juga tersedia bagi Bapak Ibu dan saya. Setelah mengaku, apa yang harus dilakukan? Paulus katakan bertobat. Mungkin Bapak Ibu bosan ya dengan kata bertobat. Tetapi hidup ini adalah pertobatan yang terus-menerus harus dilakukan. Selama kita masih bernafas, maka teruslah bertobat. Selama kita masih hidup, berapa puluh tahun kita hidup, isilah dengan pertobatan dan pertobatan.
Dengan gampang kita selalu katakan namanya juga manusia, pasti melakukan salah. Dia bertobat. Karena hidup ini diisi dengan pertobatan yang tidak pernah habis-habisnya. Sama seperti yang selalu dikatakan kepada, saya selalu suka dengan ilustrasi dosen saya tentang hidup antara hitam dan putih. Manusia oleh karena dosa dia berdiri di sisi yang hitam, tetapi sepanjang umurnya dia harus terus bergerak ke arah yang putih. Itu perjalanan hidup manusia yang beriman kepada Tuhan. Tuhan sudah mencintai, Tuhan sudah menciptakan, maka cintailah dirimu dengan melakukan perubahan-perubahan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu pertobatan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, poin yang diangkat oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius adalah tentang melayani. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan keadaan kita, kalau kita sudah mengubah insecure kita menjadi bersyukur, kalau kita sudah berdamai dengan masa lalu kita, ingatlah bahwa Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saya di tengah dunia ini adalah untuk melanjutkan misi keselamatannya. Salah satunya adalah dengan melayani. Ada di dalam 1 Timotius 1 ayat 16, saya akan baca untuk Bapak Ibu. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Melayani artinya siap menjadi contoh. Melayani itu bentuk dari syukur kita kepada Tuhan. Melayani itu adalah cara kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Karena dalam pelayanan kita belajar untuk dekat dengan Tuhan dan untuk mengingat tentang kasih Tuhan. Jadi dalam pelayanan itu harusnya membuat kita semakin mengasihi Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Kemudian pelayanan itu adalah bentuk dari bagaimana kita mengaktualisasi atau menunjukkan jati diri kita dalam sikap dan perbuatan. Guna, ini dalam Yakobus 5 ayat 19 sampai 20, guna menyelamatkan jiwa-jiwa dan seterusnya. Jadi apapun bentuk pelayanan Bapak Ibu, intinya adalah melayani itu tentang bersyukur kepada Tuhan. Melayani itu adalah tentang bagaimana kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Melayani itu adalah tentang bagaimana kita mengisi hidup kita di dalam pertobatan itu untuk menjadi contoh bagi orang lain dan kemudian membawa mereka hidup juga dekat dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya saat ini pendeta jemaat di GPB Jemaat Anugerah 2 Kalimantan Barat. Kalau Bapak Ibu ingat dulu saya pernah khotbah di sini, saya sudah pernah jelaskan bahwa saya sesuai dengan SK Majelis Sinode melayani di 3 pos pelayanan. Yang pertama Betel Selabe, jadi dusunnya bernama Selabe. Kakaknya 26 saja. Pos yang kedua, seberangnya dusun Selabe, namanya dusun Kilai Bejugan. Nama posnya Alfa dan Omega. Jumlah kakaknya hanya 21. Lalu agak jauh dari 2 dusun ini, namanya dusun Semayang. Nama posnya Torsina. Jumlah kakaknya 46. Jadi saya melayani di 3 jemaat, di 3 pos, sebagai bentuk syukur kepada Tuhan untuk perjalanan hidup saya. Dari Jambi diutus jauh sampai ke pelosok di Kalimantan Barat. Perjalanan darat dari Pontianak itu 5 jam. Kalau mau ke Semayang itu perjalanannya lebih sakit lagi karena jalannya jelek.
Jadi beberapa kali masuk bersih, keluar pelayanan kotor. Kenapa? Karena jatuh ke kubangan. Sepatu boot itu tidak pernah ketinggalan. Saya kalau Natal, ini kesaksiannya, tidak pernah atau sudah akhirnya tidak terpikir untuk membeli sepatu cantik. Jadi setiap Natal saya memikirkan untuk beli sepatu boot, karena Desember itu adalah musim hujan. Dan kalau Natal seorang pendeta itu sibuk, ya kan? 3 pos itu harus dilayani tanggal 24, 25, 26, 31, 1 dan berbagai perayaan Natal. Jadi yang penting adalah sepatu boot, bukan sepatu cantik. Makanya belinya sepatu boot. Nah, saya tampilkan ini. Ini pos Torsina Semayang. Karena kita ada dalam ibadah syukur PLKPA yang ke-61, saya tampilkan gambar. Ini anak-anak Torsina Semayang ketika mereka sekolah minggu atau IHMPA ya bahasanya sekarang. Gurunya adalah istri koordinator pos. Bapak Ibu lihat anak-anak itu begitu polos dengan keberadaan mereka. Mereka anak-anak petani, tapi mereka pergi ke gereja untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Dan ibu ini adalah satu-satunya guru sekolah minggu atau IHMPA di sana. Dia melayani karena dia mau bersyukur. Dia memang seorang pribadi yang rajin sekali sembahyang. Kalau di sana ngomongnya sembahyang. Rajin sekali sembahyang. Dia dekat dengan Tuhan sehingga dia menunjukkan hidupnya yang dikasihi oleh Tuhan melalui pelayanan dan juga mengasihi anak-anak yang dia layani. Ini Torsina Semayang. Kami duduknya di lantai kalau sekolah minggu. Nah, ini adalah pos Pelkes Betel Selabe dan Alpha Omega Ilai Pejugan di Kalimantan Barat. Jadi karena dekat saya gabungkan mereka kalau sekolah minggu atau IHMPA. Yang ikut ini Bapak Ibu bukan cuma jemaat, tapi Katolik juga anak-anaknya ikut. Karena kalau di sana mereka suka dengan hal baru dan kebetulan di sana gereja Katoliknya tidak ada sekolah minggu. Makanya anak-anaknya karena mereka semangat untuk melakukan aktivitas, mereka datang ke gereja Protestan, yakni gerejanya kita di sana, GPIB. Makanya mereka kalau ibadah, kami itu ada 20-30 anak yang dilayani. Mereka semangat kalau untuk IHMPA. Yang mengajar siapa? Saya sebagai pendeta di situ. Karena guru sekolah minggunya baru punya bayi sehingga pendetanya yang harus menggantikan. Mereka semangat sekali untuk melayani Tuhan, untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, ini adalah perayaan HUT PLKPA ke-60 Seregio 3 Hupel Kalimantan Barat. Jadi Bapak Ibu, Kalimantan Barat adalah salah satu wilayah pelayanan GPIB yang sangat besar. Dia dikatakan sebagai lumbung dari pos Pelkes Kalimantan Barat. Karena banyak sekali pos Pelkes di Kalimantan Barat. Saking luasnya, Kalimantan Barat mupelnya dibagi menjadi 3 regio. Regio 1 itu adalah Pontianak, regio 2 itu Kabupaten Ketapang, regio 3 Kabupaten Sanggau. Dan saya ada di Kabupaten Sanggau. Jadi ada 6 jemaat di sana. Kami melakukan perayaan atau syukur 60 tahun PLKPA bersama. Saya bawa anak-anak pos saya. Mereka sangat senang sekali. Tahu kenapa mereka senang? Karena naik mobil. Karena tempatnya jauh. Bu pendeta, besok kita pergi kan? Iya. Naik mobil mewah ya? Iya. Jadi mereka bilang kalau mobil agak mewah, agak bagus gitu ya. Mereka bilang itu mobil mewah. Karena kalau bukan mobil mewah adalah mobil truk. Itu tidak mobil mewah dalam bayangan mereka. Mereka sudah siap-siap dikasih antimo satu-satu supaya jangan muntah. Antimo anak. Guna bersama-sama belajar, ya, bernyanyi bersama, bertemu dengan teman-teman. Itu adalah inti dari IHMPA, membuat anak-anak ceria dan bahagia karena mereka punya Tuhan Yesus. Nih, Bapak Ibu, saya tanya kepada para pelayan. Ada banyak pelayan ya di sini ya. Untuk para pelayan, apa
sehingga mau melayani sampai sekarang? Apa yang membuat kakak-kakak ini tetap semangat untuk melayani? Ada yang mau mewakilkan satu? Siska, apa motivasi melayani? Tunjuk-tunjuk, sama kayak anak layannya ya. Kalau disuruh malah tunjuk-tunjuk. Saya mengumpulkan beberapa alasan. Mungkin melayani karena suka dengan anak-anak. Itu biasanya adalah alasan terbesar. Karena saya suka dengan anak-anak Bu Pendeta, jadi saya melayani LKPA. Karena rasanya kalau mendengar anak-anak menyanyi, maka mood saya langsung naik. Atau yang kedua, karena setiap habis katekisasi lalu di sini, pengajarnya tanya, kamu mau melayani di pelkat mana? Ya enggak? Kalau saya begitu, mau melayani di pelkat mana? Lalu didata, yang paling banyak adalah pelkat PA. Karena kayaknya asik, ya. Jadi alasannya karena ya ditanya, jadi ya saya jawab, saya mau melayani di mana. Atau yang ketiga, ini adalah alasan yang paling positif, adalah karena dia mau mengisi hidupnya dengan melayani. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi, sebagai bentuk syukurnya, maka saya melayani di PLKPA. Bapak Ibu, khususnya para kakak layan, apapun alasan dan motivasi kita melayani di PLKPA, satu hal yang harus diingat adalah pelayanan bukanlah main-main. Ketika berkomitmen untuk melayani, maka lakukanlah dengan setia sampai pada akhirnya. Karena pelayanan itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan kita membawa orang lain, jiwa-jiwa ini untuk juga dekat dengan Tuhan. Jadi tanggung jawabnya besar. Jadi kalau mau melayani, mengajar, jangan Sabtu malam baru buka. Oh, besok ngajar apa ya? Atau bahkan ada pelayan yang saat ini mau melayani, saat itu juga baru buka bahan, baru mulai sibuk cari, akhirnya tidak ada aktivitas, tidak ada apapun. Kasihan anak-anak yang sudah datang dengan semangat tapi tidak menerima pelayanan yang maksimal. Makanya saya katakan pelayanan bukan main-main. Ketika diteguhkan menjadi seorang pelayan dengan tumpangan tangan, maka itu adalah janji kita kepada Tuhan yang disaksikan oleh jemaat. Mau melayani PLKPA anak-anak pun itu adalah bentuk syukur kepada Tuhan. Jadi lakukan dengan maksimal. Lalu yang kedua, untuk para orang tua, apa motivasi atau apa alasan Bapak Ibu mengizinkan anak-anak Bapak Ibu ikut IHMPA? Ada orang tua yang mau mewakili, yang anaknya masih IHMPA atau yang masih PA? Apa alasan? Tidak ada? Ya, saya kumpulkan ya. Saya simpulkan. Mungkin yang pertama adalah karena merasa bahwa IHMPA adalah wadah pembinaan iman bagi anak-anak. Sama seperti di pos saya, Bapak Ibu. Kalau mau anaknya baik, kalau mau anaknya tidak nakal, dia lapor ke pendeta. Ibu pendeta, tolong doakan anak saya supaya dia jangan nakal. Ibu pendeta, tolong ajarkan dia di sekolah minggu supaya dia jangan mencuri. Jadi tugas untuk merubah anak ada di pundak pendeta dan para kakak layan. Lalu pertanyaannya adalah orang tua peranannya apa? Apakah IHMPA hanya tempat penitipan anak 1 jam, 1 minggu 1 kali, didiklah dia menjadi orang yang beriman? Sekarang saya balikin pertanyaannya kepada Bapak Ibu. Lalu tugasnya Bapak Ibu apa?
yang mengajarkan anak untuk tidak mencuri, yang mengajarkan anak untuk tidak nakal, pemeran utamanya adalah para orang tua. Jadi kalau anak nakal, anak mencuri, anak narkoba dan lain sebagainya, yang dilihat oleh orang pertama kali bukan para kakak layan, bukan siapa pendetanya, tapi siapa orang tuanya. Tahu orang tuanya pelayan, wah, gele-gele, anak pelayan kayak gitu. Kenapa? Karena 24 jam selama 7 hari yang berada bersama dengan anak-anak adalah orang tua, bukan kami sebagai seorang pelayan. Jadi yang mendidik dan mempunyai tugas membina iman adalah orang tua. Kami memperlengkapi mereka untuk mengenal Tuhan Yesus, membuat otak mereka terisi dengan cerita-cerita kasih Tuhan. Tapi yang tahu hidup mereka adalah orang tua. Buat anak bapak ibu, buat para anak-anak layan mencintai Tuhan, mencintai dirinya sendiri, dan mencintai orang lain. Dan buat mereka juga siap menjadi contoh bagi banyak orang. Makanya tema kita hari ini adalah layanilah Tuhan anak. Tuhan berkata kepada bapak ibu dan saya, para kakak layan berkata kepada para anak-anak, orang tua berkata pada para anak-anaknya, layanilah Tuhan anakmu, dan layanilah dengan setia seumur hidup. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun PLKTA ke-61. Biarlah terus menjadi berkat bagi jemaat GPIB, khususnya para anak-anak. Amin.